Jadi hal pertama kita harus lepas dulu ya. Modulnya selalu harus kita lepas ya. Harus pisahkan dari casing. Karena begitu dicolok langsung KWH-nya langsung trip. Jadi hal pertama yang harus kita lihat diodanya ya. Diodanya. Karena langsung short begitu dikasih input 220 langsung short. Jadi diodanya ini ya. Jadi di sini teman-teman ya. Jadi pin ini ya, pin ini harus kita ukur tanpa dihidupkan, karena percuma saja kita hidupkan pasti nanti malah trip. Jadi dia dua jalur ya, double layer. PCB-nya double layer. Jadi kalau mau di konten sulit, sehingga kami akan menggunakan metode gambar. Power supply komputer Dell Optiplex ya, Optiplex 7440. Jadi saat dihidupkan short teman-teman, jadi PLN itu langsung jeglek nih. Harganya juga lumayan ya, harganya online tuh segini teman-teman, 1.250.000 ya, nih lumayan harganya. Nah di sini kami mencoba menjelaskan tutorial mereparasinya, mencari penyebab dia waktu dihidupkan short ya. Jadi penyebabnya nih yang dicarikan ini ya, penyebabnya. Penyebab, jika sudah dapat komponen penyebabnya tinggal diganti ya. Jadi ini tampilan atasnya seperti ini. Jadi dia menggunakan dua trafo ini. Ini trafo pertama, ini trafo yang kedua. Jadi cukup unik karena dia double layer. Jadi seperti ini ya, double layer itu. Jadi di atasnya ini ada ya kan, ini di bawahnya ada, ini yang atas ya. Ya. Jadi atas dan bawahnya ada teman-teman. Jadi ini mau reparasinya agak sulit. Nah, jadi sebelum kita reparasi kita harus bisa membaca jalur pada PCB ini ya. Kita harus bisa membaca jalur pada PCB ini sehingga kita tidak salah mencari komponen yang rusak. Jadi misalnya ini dioda ya, ini dioda rectifier pertama yang harus kita cek. Kemudian di sini kan ada elko, yang ini elko untuk 300 volt. Nih. Karena dia sudah short kan, ini tidak usah kita hidupkan lagi teman-teman ya. Percuma, nanti dia akan KWH-nya ini pasti akan jeglek lagi. Jadi metodenya kita secara tidak dihidupkan atau pasif ini kita cek ya. Pertama ini dioda dulu pertama. Kemudian ini ya, ini ada MOSFET. Ini juga ada MOSFET ya. Nah, namun sebelum itu kita harus pastikan 300 volt ini harus ada teman-teman. Nih. 300 volt harus ada. Nah, di sini sebelum kita memulai perlu kami jelaskan. Jadi pertama ini dioda ya. Dioda. Kalau dibalik dia yang ini teman-teman. Ini. Coba kita lihat, ini sudah penuh komponen kan bagian atas. Bagian bawahnya juga ada komponen-komponennya ya. Karena dia double layer. Nah, ini perlu kita tahu, ini input kan di sini ya. Ini input. Ini input 220 volt AC. Kita langsung ke input ya, ke dioda ini ya. Nah, ini. Jadi ini output pertama. Ini ada dua ya, ini ya. Jadi ada misalnya yang ini positif, oke, yang ini negatif. Kita lihat di jalur bagian atas ini agak sulit ya, ini ya. Sangat sulit karena sudah kepele komponen. Jadi kita perlu pencahayaan seperti ini. Nah, kita lihat yang ini. Kalau ini jalur ini ya. Ini dia ke sini kan. Nah, ini. Di bawahnya itu, di bawahnya yang ini ya, ini jalur bawah, ini jalur atas ya, ini ya. Di bawahnya, di jalur bawahnya kita ganti warna dulu ya.
Yang ini jalur bawahnya ini, dia ke sini ya. Ini jalur bawah. Yang ini jalur bawah nih. Jadi atasnya sampai ke sini saja. Di jalur bawahnya dia ke sini ya. Ini. Nah, nanti sampai di sini, ini kita lihat ini ada jalur atas lagi, teman-teman ini. Ini jalur di atas. Melalui komponen yang ini kan. Nah, lewat ada komponen lagi nih. Ini. Lewat komponen yang ini ya, ini ya. Ini. Di sini ada MOSFET. Nah, namun ini kan atas, ini bawah, kemudian di bawahnya lagi ke sini, teman-teman. Ini ya. Nah, ini adalah elko ya. Ini komponen kita anggap saja misalnya ini positif elko. Positif elko ya. Nah, jadi jalurnya dari ini ya. Kita lihat dari atas, kemudian dari bawah, terus dari atas lagi, kemudian dari bawah lagi ke sini. Demikian pun yang satu ini, teman-teman. Dia dari sini, dari atas ya, ini ke atas. Kemudian dia ke bawah, teman-teman ini. Dari bawah nih sampai ke sini. Nah, ini adalah induktornya ya, ini ya, yang ini. Yang di sini nih, teman-teman, ini ada induktornya. Ini induktornya yang ini. Yang ini ya. Nah, kemudian nanti induktor ini jalur atas ya. Ini ada jalur atas nih, teman-teman. Induktor ini ya. Ke sini dia. Sampailah di ini. Ini dioda ya. Ini dioda nih. Ini dioda. Nah, dari dioda ini dari bawah lagi dia. Jalurnya dari bawah lagi nih. Dari bawah nanti dia tembus yang ini, teman-teman, ini ya. Ini terus ke sini. Ini negatif elko. Karena dia short ya, karena begitu dicolok listrik langsung short, maka di sini harus kita ukur ya ini. Ya, tidak boleh ya kan? Tidak boleh losses ya. Tidak boleh losses. Nah, kalau dia losses berarti ada penyebab lain ya. Jadi kita lihat di sini ada MOSFET, sini ada MOSFET. MOSFET yang ini itu di sini dia, ini. Di sini dia ini. MOSFET yang ini itu yang di sini, yang di sini. Oke. Jadi di sini kami coba merekam cara mencari penyebab short ya. Penyebab short di PCB ini. Sehingga bisa menjadi referensi. Jadi konten kami itu hanya sebagai referensi ya. Referensi. Sehingga jika mau melakukan pekerjaan, jadikan konten kami referensi, bukan berarti mutlak ya. Tidak mutlak karena kerusakan dia macam-macam. Karena diodanya menggunakan dioda bridge seperti ini. Nah, ini perlu diukur, teman-teman. Diukur tanpa dihidupkan dulu ya. Kita ukur secara pasif. Jadi ini avometer analog yang kita gunakan ya. Jadi ini, teman-teman, dia kita kalibrasi ya. Nah, ini diodanya. Jadi dioda yang baik misalnya ini seperti ini ya. Ini salah satu sisinya kan, dioda bridge. Nah, seperti ini. Ini kalau kita tukar dia tidak akan bergerak, itu kalau dia baik ya. Seperti ini. Avometer tidak menyimpang. Demikian pun yang ini ya. Ini. Oke, ini tidak bergerak. Kalau dibalik, ini karakteristik yang bagus seperti ini. Nah, ini adalah langkah pertama. Kemudian misalnya ini ya. Ini diodanya kan. Ini diodanya yang akan kita ukur. Akan kita ukur seperti ini ya. Nah, di sini. Jadi kita lihat dia. Ini jarum menyimpang ya. Seperti ini ya. Biar kelihatan dulu nih. Nah, ini. Oke.
Kita lihat ini jarum menyimpang. Kalau kita balik probe-nya, dia tetap menyimpang teman-teman. Demikian pun yang sisi sebelahnya, dia tetap menyimpang. Nah, jadi kita analisa awal ini adalah penyebabnya karena input yang 220 di sini, ini ya, ini kemungkinan dia shortnya di sini teman-teman. Jadi 220 pas negatif dan positifnya, begitu sampai ke dioda ini terjadi short ya, ibaratnya kabel fast 220 dikasih gini. Nah, jadi kita curiga ini dulu pertama. Diodanya bisa kita cabut, kemudian perlu kita ukur ya, perlu diuji lagi. Jadi pengujiannya ini ya teman-teman, lihat ya. Jadi pengujiannya kembali harus tetap kembali diuji ya. Ini seperti ini, dibalik seperti ini ya. Nih jarumnya bergerak ya, jarum avonya bergerak. Kalau dibalik harusnya tidak boleh bergerak ya, seperti ini. Nah, berarti analisa kita diodanya bagus ya. Yang tadinya kita mencurigai diodanya rusak, ternyata diodanya bagus. Nah, ya. Jadi tahapan-tahapannya seperti ini. Oke. Langkah pertama sudah ya, ini diodanya sudah kita ukur bagus. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian selanjutnya teman-teman, tapi masih di bagian primer, di bagian primer. Kita lihat ini trafonya, karena dia 2 layer jadi akan sulit ya, akan sulit dijelaskan. Nah, ini trafo. Di trafo itu selalu ada primer, ada sekunder. Nah, kita ukur jalur ini ya, jalur out dari si dioda nih, kira-kira dia sama nolnya short apa tidak. Jadi ciri-cirinya kan susah tuh kan, karena 2 layer. Jadi di elko saja teman-teman ya, di elko yang ini, elko yang besar nih, ini kemungkinan ini elko nya, elko 300 voltnya nih. Bisa kita ukur nah, biar mudah ya. Nah gini ya, bisa kita ukur jalur yang ini di elko positif dan negatif ya. Nah, di sini ada short komponen nih, entah apa. Jadi elko ini perlu kita curigai lagi ya. Jadi outputnya dioda ini input ya, input 220, ini outnya ini. Jadi kita lihat di sini di out ini di elko plus dan minnya short teman-teman. Ini karena sirkuitnya sulit, nanti kita harus mencari tahu lebih lanjut ya. Harus elko nya dilepas, karena diodanya bagus, jadi diodanya kita pasang kembali ya. Jadi pekerjaannya harus tahap demi tahap teman-teman. Kita pasang lagi diodanya sampai kita menghidupkan, tidak ada trip ya pada KWH nya. Selanjutnya kita coba lepas kapasitor ini ya. Kita cabut dia, elko nya ini harus kita curigai lagi ya, makanya dilepas ya. Jadi ini ya, dia jalurnya tadi di situ dia tuh, mana ya, ini dia teman-teman.
di sini jalurnya. Kembali kita ukur ke dioda. Ini elko-nya di sini kan, tapi diodanya di sini. Coba kita ukur lagi ya, pakai buzzer yang short tadi kan, supaya jangan bingung, kita sesuaikan ya. Nah seperti ini buzzer ya, kita pakai bunyi bip biar lebih enak. Kita kembali yang ini tadi kan. Nah ini teman-teman masih short, ini masih short. Jadi setelah elko ini dilepas, perlu kami tracking lagi ya. Di sini kami menggunakan bunyi bip, nah biar lebih enak ya. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, ini kaki elko. Ya, jadi positif dan negatifnya short. Nah ini jalur positifnya nih. Yang ini jalur negatif ya, sampai ke MOSFET. Ini ada MOSFET ya, ini ada MOSFET. Nah rupa-rupanya pada MOSFET ini terjadi short teman-teman. Nih MOSFET yang ini. Sehingga waktu dihidupkan langsung MCB-nya trip, KWH-nya trip. Ini penyebabnya nih ya. Karena jalur yang tadi jalur double layer ya, ini ya. Jalur yang ini itu dia ke sini ya, dari bawah itu kelihatan kan, itu ya. Dia ke sini. Nah ini, nah harusnya tidak short ke sini teman-teman ya. Kita harus lihat ini komponen apa dulu ya ini. Nah ini kemudian dia ke sini, ke MOSFET yang ini. MOSFET yang ini kemungkinan short tuh teman-teman ya. Nih. Jadi antara plus dan min si elko jalurnya short. Ini kelihatan ya, jalur yang ini dia ke sini kan. Nih. Kemudian ada elko juga di bawah tuh, negatifnya elko. Nih. Sementara jalur yang ini dia ikut jalur yang atas ini ya. Nih sini. Nah kemungkinan kedua MOSFET ini short. Jadi MOSFET ini kita cabut ya. Dan kita harus pastikan ini tidak short lagi ya, plus dan minnya si elko. Oke. Buzzernya sudah berbunyi seperti ini teman-teman. Nah ini sudah tidak lagi ya, dibalik. Nah ini ya, sudah ketahuan penyebabnya. Jadi langkah-langkahnya sampai ke situ, dan kita coba ukur si MOSFET ini ya, si komponen ini shortnya di mana. Tidak ada. Nah ini dia teman-teman. Nih, jadi kaki ini yang short seperti tadi analisa kita awal ya, analisa awal di dalam sirkuit. Jadi sudah dapat penyebabnya, tinggal diganti. Dan jangan lupa bisa diperiksa juga, sehingga satu kali ganti ya komponen yang ini juga. Nah ini juga short, jadi rupa-rupanya harus diganti kedua-duanya. Oke. Dan ini teman-teman ya, lihat lagi ya, ini ya. Ini sudah tidak short lagi nih. Oke. Jadi itulah penyebab sehingga MCB-nya trip. Lumayan teman-teman, ini harganya 1.250.000. Ini bisa hemat banyak ya.